Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya akan berbicara tentang cara yang terbaik untuk menangani masalah Anda. Saya akan berikan 3 cara yang terbaik untuk Anda dalam menangani masalah-masalah Anda. Cara pertama adalah fokus perhatian penuh pada Allah. Cara yang kedua adalah Allah kita lebih besar dari masalah-masalah kita. Cara yang ketiga, jangan takut memohon pertolongan Allah kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya mohon agar saudara-saudari menonton video ini sampai akhir, karena di akhir video ini saya akan memberikan kesimpulan saya secara pribadi berdasarkan pengalaman saya dalam menangani masalah pribadi saya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama melihat poin yang pertama, yaitu fokus perhatian penuh pada Allah. Dalam surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 30 mengatakan begini: Tuhan Allah adalah sumber hidup kita di dalam Kristus Yesus. Dialah yang menjadikan kebijaksanaan kita. Dialah yang menjadikan kebenaran kita, kekudusan kita, dan penebusan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan adalah sumber hidup kita. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, Dialah yang menciptakan kita dalam rupanya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita menghadapi masalah, kita harus pertama-tama fokus perhatian pada Tuhan. Bertanya, apa yang Tuhan mau dalam situasi ini, teristimewa dalam masalah hidup ini. Dalam surat kepada umat di Ibrani bab 12 ayat 2 mengatakan bahwa Allah lah yang menjadi pencipta kita, dan Dialah yang menjadi penyempurnaan iman kita. Kata kunci di sini adalah iman kita. Jadi kita harus menghadapi masalah-masalah kita dengan penuh iman akan Allah, bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita lihat Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 34. Itu cerita tentang Yesus
berjalan di atas air. Dan juga tentang Petrus berjalan di atas air. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para murid Yesus berada di tengah laut. Di saat tengah malam, tiba-tiba badai datang menghampiri mereka. Dan mereka ketakutan. Dan di saat ketakutan itulah Yesus datang. Tetapi karena mereka fokuskan perhatian mereka pada angin yang besar, pada ombak yang besar, pada masalah hidup saat itu, mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka melihat Yesus sebagai hantu. Padahal itu adalah Yesus, tapi karena ketakutan, karena mereka fokus perhatian pada angin yang besar, pada ombak yang besar, pada ketakutan mereka, akhirnya mereka melihat Yesus sebagai hantu. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari yang terkasih, di saat itulah mereka semua tenang. Walaupun badai sementara mengamuk, ombak datang menghampiri perahu mereka, menghampiri diri mereka, tetapi mereka sudah fokus perhatian pada Tuhan, sehingga ketakutan telah hilang. Maka Petrus mengenal suara Yesus dan berteriak kepada Yesus, "Yesus, apabila inilah dirimu, maka suruhlah aku berjalan di atas air menuju dirimu." Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Dan Petrus berjalan di atas air. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Petrus berjalan di atas air tanpa takut, tanpa memikirkan tentang ombak yang besar, tentang badai yang datang menghampiri dirinya, tentang perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi karena dia fokus perhatian penuh pada Yesus, maka ia dengan tenang berjalan menuju Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam cerita Injil Matius tadi, bahwa ternyata Petrus tenggelam. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa dia tenggelam? Maka marilah kita memasuki pada poin yang kedua, yaitu Tuhan lebih besar dari masalah kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama melihat lagi Injil Matius bab 14 ayat 30 secara khusus. Katakan bahwa ketika Petrus melihat betapa kuatnya angin, betapa dahsyatnya angin, dia menjadi ketakutan dan mulai tenggelam. Di sini
Saya mau katakan bahwa Petrus tenggelam karena dia sudah fokus perhatiannya pada angin yang dahsyat, ombak yang kuat, ketakutannya, dan akhirnya dia tenggelam. Di sini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dia tidak lagi melihat Tuhan Yesus ada di depan matanya. Dia sudah lari kepada masalah hidupnya, yaitu bahwa angin besar, angin dahsyat, ombak yang dahsyat, dan ketakutan mulai menghampiri dirinya, menguasai seluruh dirinya. Akhirnya ia tenggelam. Karena apa? Dia sudah fokus perhatian pada masalahnya. Bukan lagi melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada angin, Tuhan lebih besar daripada ombak, Tuhan adalah pencipta hidupnya, tetapi ia sudah mengalihkan perhatiannya pada hal-hal seperti itu. Jadi saudara-saudari, kalau kita benar-benar takut akan masalah kita dan betul hanya fokus perhatian pada masalah kita, semakin kita memikirkan masalah kita dan kita hidup dalam ketakutan, maka semakin banyak masalah yang kita hadapi. Contoh praktis dalam Injil Matius, yaitu kehidupan Petrus. Lihat saja, Petrus tadi berjalan di atas air. Tetapi karena ia sudah tidak lagi memperhatikan Tuhan Yesus, dan dia beralih kepada masalah hidupnya, bahwa angin yang besar, ombak yang dahsyat, dia takut akan kematian, maka terjadilah apa? Dia tenggelam. Jadi bahwa semakin kita fokus perhatian pada masalah kita dan melupakan Tuhan, maka semakin banyak masalah yang kita hadapi. Petrus masalah pertama adalah angin dahsyat menghampiri dia. Masalah yang kedua, karena itu dia mulai lihat lagi ombak yang besar. Masalah yang ketiga adalah dia ketakutan. Dan masalah yang paling besar adalah sekarang dia mau kehilangan hidupnya. Ia tenggelam. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita menghadapi banyak masalah dalam hidup kita. Dan masalah yang kita hadapi sekarang, saat ini, seluruh dunia, di mana saja. Kami di Amerika sekarang, itu sudah banyak sekali kasus tentang COVID-19, COVID-19. Ini sudah banyak sekali. Banyak orang ketakutan. Kami sudah mau mendekati 5 juta orang kena kasus. Kemudian sudah 160 lebih ribu orang meninggal. Ya, orang fokus perhatian pada itu, melupa bahwa ternyata Tuhan lebih berkuasa atas penyakit ini. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus melihat Tuhan, perhatikan Tuhan, bahwa mengakui bahwa Tuhan lebih besar. Jadi apa yang kita buat? Yang kita harus lakukan, yang kita harus buat adalah berseru kepada Tuhan. Kita harus mengatakan kepada Tuhan bahwa kita bawakan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita, bahwa Tuhan lebih berkuasa dari masalah kita, bahwa Tuhan punya kekuatan. Tuhan dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang kita butuh adalah iman kita, kepercayaan kita, dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Saya berikan contoh yang lain, saudara-saudari yang terkasih. Contoh yang lain itu saya ambil dari Injil Yohanes bab 2 tentang pernikahan di Kana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang terjadi di pernikahan di Kana adalah bahwa mereka kehabisan anggur.
Dan Bunda Maria, bunda kita, dia menyaksikan situasi itu. Dan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Bunda Maria tidak mengomel bahwa kamu tidak punya persiapan bagus, kamu tidak tahu bahwa banyak orang akan datang. Jadi Bunda Maria tidak mengeluh. Bunda Maria juga tidak mempersalahkan pesta nikah atau tuan pesta nikah. Tetapi yang Bunda Maria lakukan adalah pergi kepada Tuhan. Dia pergi kepada Yesus dan berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Yesus membuat mujizat, merubah air menjadi anggur. Ini adalah kepercayaan penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang kita tidak bisa duga. Hanya karena kepercayaan kita, hanya karena iman kita, hanya karena kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kadang dalam hidup kita juga jatuh atau kita juga gagal dalam menghadapi masalah-masalah kita. Dan hal seperti itu, apa yang kita buat? Kita bisa ikuti pengalaman Santo Petrus. Yang Santo Petrus buat adalah ketika dia hampir tenggelam, dia berteriak kepada Tuhan. Dengan itu, saudara-saudari, mari kita memasuki poin yang ketiga, yaitu jangan takut memohon pertolongan pada Tuhan. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius ini jelas kita harus meminta kepada Allah. Ketika kita meminta, kita diberikan sesuatu. Ketika kita mencari, kita mendapat sesuatu. Ketika kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus memohon kepada Tuhan. Karena kita mempunyai banyak keterbatasan. Kita mempunyai banyak kelemahan. Sehingga kita meminta bantuan kepada Tuhan. Dan ketika kita meminta bantuan kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat? Tuhan berikan kepada kita. Contoh yang paling praktis, kita kembali kepada Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 34. Cerita tentang Yesus berjalan di atas air dan Petrus berjalan di atas air, tetapi Petrus tenggelam karena dia gagal dalam imannya akan Tuhan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang Petrus buat? Petrus berteriak kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Di saat itu,
Tuhan datang dan menolong dia. Tuhan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus untuk terus berjalan di atas air menuju perahu mereka. Itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita berteriak dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh iman, Tuhan ada di sana dan Dia mengangkat kita dengan tangannya sendiri dan menopang kita untuk berjalan menuju tujuan hidup kita. Sehingga ketika Anda mengalami masalah, menghadapi masalah, dan dalam kekalutan tidak tahu mau buat apa dengan masalah itu, tenanglah dan berdoalah, memohon bantuan kepada Tuhan. Bisa teriak, Tuhan, tolonglah aku. Yesus mendengarkan doamu. Dia akan mengulurkan tangannya dan mengangkatmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ketika kita tidak mampu lagi berjalan menuju Dia, Dialah yang datang berjalan menuju kita dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Itulah saudara-saudari yang terkasih. Saya bilang jangan takut memohon pertolongan pada Tuhan, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kita butuh adalah iman kita, kepercayaan kita, dan kita tahu bahwa Dia akan menolong. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah poin yang ketiga. Sekarang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya telah berjanji pada Anda bahwa saya akan membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Pertama sekali bahwa kita fokus perhatian penuh pada Allah. Mengapa? Karena Dia adalah sumber hidup kita. Dalam perjalanan hidup saya, itulah yang saya buat. Kadang saya gagal, tetapi kebanyakan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya fokus perhatian pada Dia. Yang saya percaya adalah bahwa dalam situasi apapun, saya bersyukur kepada Dia bahwa ini karena Tuhan yang menghendaki saya ada di sini, maka saya meminta bantuan. Dalam pelayanan saya, dalam menghadapi kesulitan, saya selalu percaya dan fokus perhatian pada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Karena itu saya tidak mengandalkan diri saya untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan yang sudah memulai dan Dia akan menyelesaikannya. Itulah mengapa kita harus fokus perhatian penuh pada Tuhan. Saya fokus perhatian penuh pada Tuhan. Saya percaya Dia akan menolong saya, Dia akan membantu saya, dan Dia akan menghantar saya pada kemenangan, dan Dia akan menghantarkan saya pada titik yang dituju, karena itulah kehendak Dia, bukan kehendak saya. Jadi seperti Yesus katakan bahwa kehendak mula yang terjadi, bukan kehendakku. Demikian pula hidup saya.
saya katakan ini adalah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Jadi kehendak Allah lah yang terjadi, bukanlah kehendakku yang terjadi. Poin yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa Allah kita adalah lebih besar dari masalah kita. Ketika saya menghadapi masalah, itu yang saya pikirkan. Saya memikirkan masalah itu, dan saya selalu percaya bahwa ya, Tuhan mau mengajarkan saya akan sesuatu. Ketika menghadapi masalah berat apapun, saya harus kembali kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan lebih besar dari masalah itu. Dia akan menyelesaikannya. Kadang melalui situasi yang mungkin saya tidak suka, tetapi pelajarannya selalu ada. Pelajarannya selalu penting bagi saya. Saya mungkin tidak mengerti seluruhnya, tetapi sesudah semuanya terjadi, saya baru mengerti mengapa hal itu terjadi. Sehingga saya selalu melihat bahwa masalah-masalah yang saya hadapi, masalah-masalah yang saya lalui, saya selalu percaya bahwa Tuhan lebih besar. Dia menciptakan saya, dan Dia pasti menolong saya untuk menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi. Sehingga jangan cemas, jangan ragu ketika menghadapi masalah. Tetapi jangan hadapi masalah itu sendiri, seperti Anda mau menghadapinya tanpa Tuhan. Kita harus menghadapi masalah hidup kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan ada bersama kita, kita akan menyelesaikan masalahnya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita menjalankannya atau melakukannya secara pribadi, kita tidak akan melaksanakannya dengan baik. Jadi itulah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Dan poinnya yang ketiga adalah memohon pertolongan. Saya selalu memohon pertolongan pada Tuhan. Semua kegiatan, semua tugas, semua perjalanan hidup saya, masalah yang saya hadapi, sebelum saya menyelesaikannya, saya selalu berdoa. Memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Berikanlah aku roh penerangan-Mu. Berikanlah aku ketenangan, sehingga aku dapat menyelesaikan masalah ini dengan setia. Seperti dalam Injil Matius yang kita dengar tadi. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya selalu meminta kepada Tuhan, dan saya menemukannya. Saya cari pada Tuhan, maka saya mendapatkannya. Dan saya ketuk pintu hati Tuhan, dan Tuhan membuka jalan bagi hidupku. Dan saya berjalan dengan tenang menuju apa yang dikehendaki Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Demikianlah, saudara-saudari yang terkasih, penjelasan mengenai cara yang terbaik untuk menangani masalah-masalah hidup kita. Aku mohon bantuan untuk saudara-saudari. Tolong subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan mungkin beri komentar di YouTube, sehingga saya juga bisa membalas Anda, memberikan komentar saya bagi Anda. Akhirnya, terima kasih untuk perhatian.